Baik, dalam video ini saya akan membahas hasil dan pembahasan web dari Cucisam. Di sini saya akan membuka web dari Cucisam tersebut. Nah, ini adalah tampilan dan ini adalah hasil dari web Cucisam. Dalam Cucisam ini saya membuat header. Di header inilah terdapat nama webnya, ini Cucisam. Di sini saya menampilkan beberapa kata-kata selamat datang di Cucisam, dan ini ada beberapa informasi. Dan di dalam tombol ini saya membuat tombol mulai pesanan, yang dimana nanti ketika user mengklik mulai pesanan akan diarahkan langsung ke form login. Di sini saya membuat informasi fasilitas kami, dan di sini juga saya membuat tampilan informasi testimoni pelanggan, dan di sinilah adalah footernya yang menyimpan informasi dari kontak, alamat, dan saya akan membahas tombol ini, tombol home. Ketika user mengklik tombol home, otomatis walaupun user berada di halaman manapun, misalnya ada di halaman login, ketika user mengklik halaman tombol home ini akan otomatis mengarah ke halaman homepage web dari Cucisam ini. Lalu tombol fasilitas, nah ketika user mengklik fasilitas, halamannya akan langsung tersorot ke bagian fasilitas kami ini. Begitu juga, sama juga dengan testimoni, ketika diklik halaman akan menyoroti testimoni pelanggan. Lalu untuk bagian form login, dalam form login ini ada beberapa informasi yang diminta seperti email tentunya dan password. Password ini ketika user mengisi password otomatis akan di-encrypt menjadi titik-titik seperti ini. Lalu ketika user belum punya akun, user dapat mengklik daftar di sini nih, dan akan langsung muncul form untuk register. Ada beberapa informasi yang diminta seperti hal wajibnya biasanya di form registrasi. Di sini saya sudah membuat akun. Saya akan masuk ke halaman dashboard customer. Dalam halaman dashboard customer seperti ini tampilannya. Ini kotak ini akan menampilkan total pesanan dari pelanggan. Sudah berapa pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, seperti ini. Dan ini satu menunggu konfirmasi. Ini 3 disetujui, misalnya 3 pesanan yang sudah disetujui dan 4 selesai. Dalam ini saya menambahkan fitur rating, yang dimana customer boleh memberikan rating untuk setiap pesanan seperti ini. Misalnya ini pesanan yang harus yang akan boleh diberikan rating. Misalnya beri rating. Nah, si customer boleh memberikan berapa bintang, dan di sini ada reviewnya. Misalnya si customer merasa puas, si customer boleh menuliskan pengalamannya di sini. Misalnya merasa puas, lalu kirim rating. Nah, seperti itu. Lalu di tab-tab ini saya memberikan beberapa tombol, itu pesan layanan, riwayat pembayaran, data mobil saya, dan juga ini rating. Di tombol pesanan layanan, ketika customer mengklik tombol ini otomatis akan diarahkan ke sini, ke form untuk memberikan pesanan. Nah, ini adalah fitur monitoring. Si customer bisa memesan room yang masih kosong. Ketika salah satu room ini terisi dan akan berwarna merah kotaknya, customer tidak dapat memesan di room itu. Begitu. Lalu ketika di halaman riwayat pembayaran ini sebenarnya sama tombol ini seperti dengan ini, tapi saya buat di sini juga supaya lebih mudah bagi customer. Di halaman pembayaran, di sini akan tampil riwayat pembayaran.
Misalnya pesanan-pesanan yang sudah dilakukan oleh customer, disinilah riwayat pembayarannya. Lalu di dalam riwayat pesanan ini, disinilah si customer dapat melakukan pembayaran. Misalnya di pesanan ini belum dibayar pesanan ini, lalu customer mau bayar, disinilah nanti halaman pembayarannya. Si customer dapat memilih beberapa metode pembayaran. Jika kris, web akan menampilkan kris QR code dari pembayaran. Lalu customer dapat mengupload bukti pembayarannya. Halaman selanjutnya, saya akan masuk ke dashboard admin. Dalam dashboard admin ada banyak informasi yang ditampilkan seperti ini: fitur periode, fitur kategori untuk tren pemesanan ini. Misalnya dalam rating 1 bulan, di tren pemesanan ini saya akan menampilkan berapa bulan, seperti itu. Lalu ada kotak-kotak total pemesanan, pendapatan, pelanggan aktif, rating rata-rata. Lalu di sini di dalam kotak ini akan ditampilkan ada atau tidaknya pesanan yang masih pending. Jika masih ada, admin akan mengklik ini. Nah, inilah pesanan yang masih pending, di-upload. Selanjutnya sama seperti tombol-tombol seperti ini. Dalam tombol monitoring room ini, si admin dapat mengubah status dari room ini. Misalnya room ini sudah terisi, tinggal ubah status. Nah, ketika si admin mengubah status room A menjadi terisi, si customer tidak dapat memesan room A karena sedang digunakan. Admin juga dapat merubah statusnya room A ini menjadi kosong agar bisa digunakan oleh si customer. Lalu di tombol selesaikan pemesanan, di sini ketika ada pesanan yang sudah dibayar namun admin belum meng-ACC pembayaran itu, disinilah nanti akan tampil pesanannya. Di situ juga admin boleh menyelesaikan pesanannya, lalu akan masuk ke total pendapatan ini. Berikutnya saya akan masuk ke dashboard owner. Dalam halaman dashboard owner ada beberapa informasi seperti ini: tabel grafik, statistik, pendapatan, dan jumlah pesanan. Di sini juga ada tab yang bisa melihat data. Misalnya lihat data. Nah, karena di web ini, di Cucisam ini hanya memiliki 2 pelanggan, otomatis di sini yang tertera 2 pelanggan. Di sini 11 pemesanan, total pemesanannya dapat kita lihat data pemesanannya. Seperti ini. Lalu di sini 6 mobil sudah dicuci, seperti itu tampilan informasinya. Dan ini informasi pendapatannya, sudah berapa pendapatan yang dihasilkan di Cucisam, seperti itu. Dan owner juga boleh melihat data mobil. Nah, seperti ini, data mobil apa saja yang sudah dicuci oleh Cucisam, seperti itu. Lalu owner juga dapat melihat data pencucian. Nah, di sini akan muncul tabel data pencucian. Misalnya ini ada menampilkan rating, review, tanggal cuci, plat nomor, layanan. Ini nanti akan tampil nama dari si customer. Seperti itu. Demikian dari review dan hasil pembahasan dari web Cucisam ini. Saya ucapkan terima kasih.